Siapa sih yang tidak kenal dengan Isaac Newton? Ilmuwan asal Inggris ini terkenal dengan kisah uniknya bersama apel. Saat duduk di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Mengetahui hal itu, Newton tidak serta-merta diam loh. Apakah Newton hanya menganggap apel itu sudah hampir busuk sehingga jatuh dari pohonnya? Ternyata tidak. Pertanyaan terbesar Newton dari apel yang jatuh itu adalah, mengapa apel jatuhnya ke bawah? Kenapa tidak ke atas saja? Apakah kalian berpikiran sama dengan Newton saat melihat benda yang jatuh dari atas? Berpijak dari pertanyaan tersebut, Newton berhasil menemukan suatu besaran yang disebut dengan gaya gravitasi. Ternyata, hal yang menyebabkan apel jatuh ke bawah adalah gaya gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, yaitu menuju pusat bumi. Dari kasus yang dialami Newton bersama apelnya, di mana sih peran fisika? Pada hakikatnya, Newton telah menerapkan hakikat fisika loh, yaitu fisika sebagai sikap. Sikap Newton yang selalu ingin tahu, kreatif, dan jujur. Lalu, apa sih sebenarnya hakikat fisika itu? Di video kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup fisika yang kita bagi menjadi 3 sub bahasan. Yang pertama, penerapan fisika. Yang kedua, metode ilmiah. Dan yang ketiga, keselamatan kerja. Untuk dapat memahami penerapan fisika dengan baik, perlu kita pahami juga beberapa poin berikut ini. Yang pertama, hakikat fisika. Yang kedua, ciri-ciri fisika. Yang ketiga, cabang-cabang fisika. Dan yang keempat, manfaat dari fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian alam berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Tak jarang, para ilmuwan menyebutkan bahwa fisika merupakan ilmu dasar setelah matematika. Mengapa demikian? Hal itu karena fisika menjadi sumber hukum bagi kimia dan biologi. Tidak hanya itu, fisika juga erat dengan matematika loh. Perumusan teori di dalam fisika harus mematuhi aturan yang telah ada di matematika. Hal yang membuat fisika terlihat sulit adalah persamaan matematis yang digunakan tergolong rumit dan kompleks. Karena fisika merupakan cabang dari IPA, jadi hakikat fisika dapat kita samakan dengan hakikat IPA ya. Adapun hakikat fisika menurut para ilmuwan itu ada 3. Yang pertama, fisika sebagai kumpulan pengetahuan atau a body knowledge. Yang selanjutnya kita sebut sebagai fisika sebagai produk. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia pasti butuh interaksi baik antar sesama manusia ataupun antar manusia dengan alam. Seluruh interaksi tersebut memunculkan suatu keingintahuan, baik tentang alam maupun gejala fisis dalam kehidupan. Keingintahuan itu bisa terpecahkan jika ada penelitian. Dari berbagai penelitian itulah muncul berbagai teori atau dokumentasi kegiatan. Teori-teori itu nantinya didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan. Nah, kumpulan pengetahuan itulah yang disebut sebagai produk. Yang kedua adalah fisika sebagai cara atau jalan berpikir, a way of thinking. Yang selanjutnya disebut sebagai sikap. Melalui pemikiran, seseorang mampu bersikap dan bertindak, sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus memiliki sikap objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Inilah makna fisika sebagai sikap. Yang ketiga, fisika sebagai cara untuk menyelidiki segala sesuatu, a way of investigating. Yang selanjutnya disebut fisika sebagai proses. Gambaran umum fisika sebagai proses adalah bagaimana cara ilmuwan bekerja dalam kegiatan ilmiah, atau bagaimana cara mereka melakukan penelitian sampai menemukan suatu fakta.
Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, fisika mempunyai ciri-ciri diantaranya. Objek yang dikaji merupakan benda konkret, yaitu nyata dan ada. Kajian yang dilakukan berupa tingkah laku secara fisik dari benda tersebut. Contoh kejadian berupa tingkah laku adalah kejadian mendorong benda. Adapun contoh kejadian berupa kondisi fisik adalah pemuaian benda akibat pemanasan. Ciri yang kedua adalah pengamatan dan penelitiannya dilakukan secara sengaja dan penelitiannya dikerjakan secara sistematis. Ciri yang ketiga adalah menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang keempat, hasil kajiannya bersifat objektif. Dan yang terakhir, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, namun dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Fisika mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas. Fisika tidak hanya mempelajari benda tak hidup, tetapi tingkah laku benda-benda hidup pun menjadi objek pembahasan fisika. Oleh karena itu, fisika perlu didukung oleh cabang ilmu pengetahuan alam atau ilmu lain sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Berikut ini adalah cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama adalah mekanika, yaitu cabang fisika yang mempelajari pergerakan benda. Mekanika klasik dibagi menjadi dinamika dan kinematika. Dinamika mempelajari pergerakan dengan menyelidiki penyebabnya, sementara kinematika mempelajari gerak benda tanpa menyelidiki penyebabnya. Adapun objek keilmuannya adalah benda makroskopik solid yang bergerak. Mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari pergerakan fluida. Objek keilmuannya adalah zat, cair, dan gas. Kemudian fisika kuantum adalah cabang fisika yang menggantikan mekanika klasik dan mempelajari tataran atom dan subatom. Objek keilmuannya adalah benda mikroskopis berupa atom dan subatom. Elektronika adalah cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, serta dampak muatan listrik. Objek keilmuannya adalah partikel atau benda bermuatan listrik. Elektrostatis adalah cabang fisika yang mempelajari listrik diam. Objek keilmuannya adalah partikel bermuatan dengan muatan diam atau tidak mengalir. Elektrodinamis, yaitu cabang fisika yang mempelajari listrik dinamis. Objek keilmuannya adalah partikel bermuatan dengan muatan yang mengalir. Bioelektrodinamis, yaitu cabang fisika yang mempelajari fenomena listrik dengan magnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Objek keilmuannya adalah jaringan makhluk hidup. Termodinamika, yaitu cabang fisika yang berhubungan dengan sifat termal. Sifat termal akan mempengaruhi perubahan energi, perubahan keadaan, maupun kesetimbangan antar partikel sehingga mengalami perubahan wujud. Objek keilmuannya adalah zat, padat, cair, dan gas yang diberikan kalor. Fisika atom adalah cabang fisika struktur atom, sifat-sifat penyusun atom, dan interaksi atom. Objek keilmuannya adalah atom. Fisika inti adalah cabang fisika yang mempelajari inti atom. Objek keilmuannya adalah inti atom. Fisika nuklir, yaitu cabang fisika yang mempelajari karakteristik struktur internal dan penggunaan inti atom. Objek keilmuannya adalah energi inti atom. Fisika modern, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang materi dalam skala atomik hingga subatomik dengan pergerakan berkecepatan tinggi. Objek keilmuannya adalah atom. Fisika plasma, yaitu cabang fisika yang mempelajari gas terionisasi yang lebih dikenal dengan nama plasma. Objek keilmuannya adalah gas terionisasi.
Fisika gelombang, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Objek keilmuannya adalah energi perambatannya. Fisika optik, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Objek keilmuannya adalah cahaya, gelombang elektromagnetik. Fisika medis, yaitu cabang fisika yang mempelajari penerapan fisika di bidang kesehatan. Objek keilmuannya adalah tubuh manusia dan peralatan medis. Fisika radiasi, yaitu cabang fisika yang mempelajari pergerakan energi yang dipancarkan dan diserap suatu benda. Objek keilmuannya adalah gelombang elektromagnetik. Astronomi, yaitu cabang fisika yang mempelajari perbintangan dan benda-benda angkasa lain. Objek keilmuannya adalah benda angkasa. Fisika lingkungan, yaitu cabang fisika yang mempelajari kejadian fisika terhadap lingkungan. Objek keilmuannya adalah lingkungan. Geofisika, yaitu cabang fisika yang mempelajari bumi dengan prinsip-prinsip fisika. Objek keilmuannya adalah lapisan-lapisan bumi. Ekonomi fisika, yaitu cabang fisika yang mempelajari fisika dalam bidang ekonomi. Objek keilmuannya adalah permasalahan ekonomi. Fisika komputasi, yaitu cabang fisika yang mempelajari gabungan fisika, computer science, dan matematika terapan. Objek keilmuannya adalah persamaan fisika. Fisika akustik, yaitu cabang fisika yang mempelajari bunyi dan penerapannya. Objek keilmuannya adalah gelombang bunyi. Fisika zat padat, yaitu cabang fisika yang mempelajari struktur zat padat. Objek keilmuannya adalah zat padat. Fisika memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Fisika sangat mendukung dalam perkembangan teknologi di berbagai bidang. Contohnya di bidang kesehatan dan kedokteran, di bidang energi, di bidang transportasi, di bidang komunikasi, dan banyak lagi bidang yang lain. Dalam bidang kesehatan dan kedokteran, teknologi yang menerapkan fisika diantaranya sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang, sinar laser untuk memecah batu ginjal, USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam rahim, sinar gamma untuk proses sterilisasi alat bedah. Dalam bidang energi, penggunaan generator sebagai penghasil energi listrik, penggunaan unsur radioaktif sebagai bahan bakar reaktor nuklir, penggunaan sel surya sebagai pembangkit energi listrik. Dalam bidang transportasi, pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor, pembuatan kapal selam yang menerapkan hukum Archimedes. Dalam bidang komunikasi, penggunaan gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, penggunaan fiber optik untuk jaringan internet, dan prinsip pengiriman data melalui satelit. Selanjutnya, yang perlu kita bahas adalah metode ilmiah. Di dalam pembahasan metode ilmiah ini, yang perlu kita pahami adalah yang pertama, yaitu kriteria metode ilmiah, yang kedua, langkah-langkah metode ilmiah, dan yang ketiga adalah sikap ilmiah. Secara sederhana, pengertian metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab masalah. Secara umum, metode ilmiah diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, memilih data, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat, dan memberitahukan hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Adapun langkah-langkah tersebut dilakukan secara sistematis dan berurutan. Suatu kegiatan dikatakan ilmiah jika dilakukan dengan mengikuti serangkaian metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki beberapa kriteria di antaranya. Yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif.
Keterangan-keterangan yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta nyata. Hasil dari kegiatannya tidak bersifat daya khayal. Kemudian yang kedua adalah bebas dari prasangka. Suatu kegiatan yang menerapkan metode ilmiah harus bebas prasangka dan jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga adalah berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Dalam memahami dan mengartikan berbagai fenomena ilmiah, diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Analisis adalah penyelesaian terhadap suatu peristiwa untuk memperoleh pengertian yang sebenarnya. Prinsip analisis akan membantu mengemukakan jawaban secara logis. Yang keempat adalah melalui proses hipotesis. Dalam metode ilmiah, diperlukan prinsip berpikir analitis yang didasari adanya hipotesis. Hipotesis diperlukan untuk membantu jalan pikiran sesuai dengan arah tujuan yang dicapai. Dan yang terakhir adalah berdasarkan teknik kuantitatif. Ukuran seperti kilogram, meter, sekon, dan meter per sekon selalu digunakan setelah angka hasil. Kuantifikasi termudah menggunakan angka nominal, ranking, dan rating. Alur berpikir pada metode ilmiah dituliskan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahapan-tahapan kegiatan ilmiah. Adapun tahapan-tahapannya terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Dan yang terakhir, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam melakukan kegiatan ilmiah yaitu mengidentifikasi masalah dan studi pendahuluan. Identifikasi masalah dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Masalah dapat diwujudkan melalui tindakan sengaja maupun tindakan tidak disengaja. Adanya penelitian sebelumnya akan membantu menemukan permasalahan baru. Selain itu, permasalahan baru dapat ditemukan dengan studi pustaka berbagai referensi. Semakin banyak referensi yang dibaca, semakin mudah menemukan permasalahan. Sumber permasalahan ilmiah juga dapat ditemukan dengan pengamatan di lapangan. Kemudian perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Penulisan perumusan masalah dapat dituliskan dalam kalimat tanya. Jika masalah telah ditemukan, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian. Tindakan ini bertujuan supaya penelitiannya lebih terarah dan memperoleh hasil optimal. Apabila masalah yang dihadapi cukup luas ruang lingkupnya, permasalahan dipersempit dengan merumuskan tujuannya. Kemudian, pengumpulan informasi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, alat dan bahan yang digunakan ditentukan terlebih dahulu. Dalam melakukan eksperimen, kita perlu menentukan variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu. Pertanyaannya, apa itu variabel bebas, terikat, kontrol, dan pengganggu? Ya, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Sementara, variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas.
Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang menurunkan ketelitian. Dan yang terakhir adalah variabel pengganggu, yaitu variabel yang tidak diharapkan dan dapat mengganggu eksperimen. Variabel ini diusahakan tidak ada. Selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dari hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Jenis yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, data olahan tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada di literatur. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Dalam menerapkan metode ilmiah diperlukan sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah yang harus diterapkan diantaranya yaitu mampu membedakan opini dan fakta. Opini adalah suatu pendapat yang belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian. Adapun fakta adalah hasil penelitian yang kebenarannya sudah teruji. Selanjutnya adalah memiliki rasa ingin tahu, kemudian berani mencoba, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berpendapat secara ilmiah dan kritis, peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab, ulet dan gigih, serta bekerja sama.